Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 7 November pukul 18 lewat 16 menit. Kebetulan beberapa teman-teman menanyakan, "Bang, apa plus minusnya hubungannya BP Investasi Danantara dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang besar yang akan digabungkan?" Kan perusahaan BUMN yang besar itu ada Mandiri, ya BMRI, BBRI, TLKM, BBNI, PLN, Pertamina. Rencananya ini guys, ya Mineral Industri Indonesia 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling besar itu ini asetnya Bank Mandiri, ya yang paling besar. Nah sekarang gue akan mencoba menjelaskan dengan hal yang sangat sederhana, analogi yang sangat sederhana. Gue akan coba ya guys ya. Gampangnya begini, ini ada keluarga, ada bapak, ada ibu. Bapak sama ibu, suami dan istri. Punya 6 anak. Rojak, Anang, Febri, Sulistio, Tova, Slamet. Yang namanya sama jangan tersinggung ya, ini cuma contoh aja. Kebetulan nama-nama ini nama-nama teman-teman gua. Jadi gua ini aja. Beberapa nama teman sama teman kerja. Ya. Ada 6 orang ditambah istri itu bekerja semua. Bekerja semua. Nah, semua ini memiliki kemampuan finansial dan aset yang berbeda-beda. Misalkan, Rojak ini kerja di polisi, Anang ini tentara, ya kan? Kemudian Febri ini ASN, PNS, Sulistio pedagang misalkan, Tova mekanik, mekanik motor atau mekanik mobil, Selamat security, kerja di security. Jadi punya kemampuan finansial yang berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang punya tanah di mana-mana, ada yang punya mobil banyak, ada yang nggak punya mobil, punyanya cuma motor. Kayak begitu. Ada juga yang pinter berinvestasi. Misalkan si Febri nih, dia pinter nih nyari cuan, investasi. Ada yang kena scam, ikut MLM, misalkan MLM nggak semuanya jelek ya, ada mungkin yang bagus, tapi ada MLM yang menjebak membernya, rojak akhirnya kena. Ada yang ikutan judi online, udah dibilangin lu jangan judi online nak, lu jangan di judi online deh, sama abang-abangnya, sama adeknya dikasih tahu, bandel tapi tetap ikut judi online, akhirnya rungkat, bukannya jackpot malah rungkat, habis asetnya. Nah, bapaknya melihat bahwa daripada anak-anak gua nih nggak bisa memanfaatkan finansialnya, nggak bisa memanfaatkan asetnya, ada yang punya tanahnya di Jawa Barat misalkan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, tapi ya jadi tanah doang, nggak diapa-apain, dibiarin aja. Bapaknya mengetahui bahwa punya banyak aset, ada anak-anak yang punya banyak aset, udahlah gua gabungin aja, sini gua kelola, supaya nanti tanah lu nih yang di Jawa Timur bisa dibangun pom bensin mini, bisa dibangun lahan kelapa sawit misalkan, kemudian bisa dibangun pabrik buat bikin casing handphone, karena kan lu punya banyak tanah nih. Yang punya mobil, ini punya mobil 4 misalkan nih, udah nih punya mobil 4, nanti mobilnya gua bangun perusahaan, ya yang kerja ini si Slamet, silakan dikelola, nanti disewain mobilnya. Karena kan ini punya mobil 4, punya mobil 3, nggak ada yang nggak punya mobil. Yang nggak punya mobil, coba kelola. Kayak begitu. Jadi diajarin sama bapaknya. Bapaknya mengelola daripada lu mencar-mencar, toh mendingan kita gabungin aja, nanti kita kelola. Tentu pemimpinnya gua. Gue yang mengambil kebijakan. Ya. Jadi daripada terpencar-pencar, nggak punya tujuan, mendingan bapaknya aja yang punya kebijakan untuk mengembangkan aset-aset yang dimiliki oleh 7 orang keluarga lainnya, dari ibu, Rojak, Anang, Febri, Sulistio, Tova, Slamet. Oke, sampai sini paham ya? Jadi plusnya apa? Plusnya adalah ya yang tadinya kemampuan finansialnya kurang bisa bertumbuh secara bertahap. Jadi bisa crossing, bantuin yang lain. Bapaknya juga jadi punya banyak dana. Misalkan dia mau membangun bisnis barbershop dengan temannya. Ini kan tadi ruang lingkup keluarga. Nah, bapaknya mau membangun bisnis barbershop. Oh, barber enak nih, jasa nih dapatnya, daging semua kita nih.
Orang paling nggak sebulan potong rambut. Cuman gue butuh dana. Dananya gue patungan deh sama temen gue. Akhirnya bangun barbershop. Jadi di ruang lingkup di luar keluarga, bapaknya akhirnya jadi punya dana untuk berinvestasi juga. Dia bisa berinvestasi di tempat lain. Bisa berinvestasi di segmen lain. Itu plusnya. Minusnya, nah ini kita ngomongin minus guys. Yang bikin celakanya adalah, misalkan, tadi kan orientasinya profit ya kan. Misalkan bapaknya nih mau jadi ketua RT, misalkan mau jadi ketua RT. Tapi dia nggak kenal baik dengan masyarakat. Nah, salah satu supaya dia bisa jadi ketua RT, dia harus deketin orang yang berpengaruh di masyarakat. Katakanlah, Bapak O nih. Dia berpengaruh di masyarakat. Cuman Bapak O ini punya berbagai macam usaha. Ada usaha misalkan limbah, kemudian usaha ternak udang, ternak ayam, dan berbagai macam ya. Dia punya usaha A, B, C. Cuman perusahaannya ini ada yang di pilot, ada yang PKPU, berbagai macam. Lagi butuh dana buat nyelamatin perusahaan-perusahaannya. Karena Bapak tadi butuh si Bapak O sebagai tokoh masyarakat, ingat guys ya, mau jadi ketua RT tapi kan dia nggak dekat dengan masyarakat. Dia mau nih jadi ketua RT, dia harus deketin Bapak O. Bapak O ngasih tahu, lu nggak apa-apa deh gue jadiin ketua RT, tapi dana anak-anak lu, istri lu, kasih ke gue ya, investasiin di perusahaan gue, biar perusahaan gue selamat. Nah ini udah beda nih, orientasinya udah bukan profit. Orientasinya dia mau dapat kehormatan nih, jadi ketua RT. Ya, duit-duit dari anak-anaknya, duit-duit dari istrinya disalahgunakan. Akhirnya, bukannya untung, dia betul bisa jadi ketua RT. Cuman akhirnya yang dana-dana dari keluarganya nggak berkembang. Malah bisa jadi rungkat atau boncos. Nah, jadi itu plus minusnya, ini analogi sederhana aja ya. Kita ngobrol santai aja di 7 November 2024 ini. Yang jelas ya guys ya, terakhir gue baca sih memang Prabowo minta bentukan Danantara tak buru-buru. Karena gini guys, memang harus banyak yang dibicarakan. Bagaimana kalau misalkan memang bapaknya ini bijaksana, amanah, wah itu sangat bisa bersaing guys dengan negara lain. Karena ingat guys, kalau kita punya dana besar, kemudian kita misalkan membeli saham perusahaan A ini kita bisa mengintervensi. Kita sebagai pemegang saham, kita bisa mengintervensi si perusahaan A ini dengan dana kita. Kita bisa mempengaruhi kebijakan dari perusahaan tersebut. Kita bisa bersaing dengan luar negeri. Di mancanegara, di internasional kita bisa bersaing. Itu kalau amanah, kalau bagus. Kalau enggak, yang tadi gue sebutkan, ya lu bayangin aja, dia jadi ketua RT, ruang lingkupnya cuma ketua RT, tapi keluarganya, aset-asetnya jadi berantakan. Kalau nggak dikelola secara benar. Nah, sekarang lu setuju atau tidak setuju? Jadi itu analogi sederhananya guys ya. Analoginya sekeluarga aja. Karena pasti banyak yang dibicarakan. Ini bagaimana nih BP ini nanti kewenangannya apa? Bentrok tidak dengan Kementerian BUMN yang selama ini punya kewenangan untuk mengganti komisaris dan direksi di BUMN. Tumpang tindih nggak? Kemudian nanti bagaimana kalau misalkan bapaknya ini, misalkan, kan namanya manusia nggak selamanya ada di dunia. Bapaknya ini kemudian atau mungkin nggak selamanya bertenaga. Atau mungkin nggak selamanya, misalkan nanti diganti sama Rojak, diganti sama Anang, diganti sama Febri. Bagaimana nih peraturannya? Masih bisa tetap profit atau tidak? Pengawasannya bagaimana? Nah itu yang harus dibicarakan. Dan memang pasti kalau misalkan mau membentuk seperti ini harus banyak hal yang dibicarakan. Oke guys, mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys ya. Cuman sekedar ngobrol santai aja. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.